Perkenalkan, nama saya Marcel Bintang, absen 23 sebagai sesepuh desa. Perkenalkan, nama saya Syarif Madi Zafiri, absen 34 sebagai ayah yang bernama Usat. Perkenalkan, nama saya Mat Fadli, absen 21 sebagai tetangga 2. Perkenalkan, nama saya Diko Mas Satriadi, absen 15 sebagai anak laki-laki yang bernama Jalung. Perkenalkan, nama saya Safadila Susyazara, absen 32, berperan sebagai ibu kandung dan narator. Perkenalkan, nama saya Mirza Nurhaliza, absen 20 sebagai tetangga 1. Perkenalkan, nama saya Citra Nirwana Palupi, absen 9 sebagai anak perempuan bernama Asuh. Perkenalkan, nama saya Siliman Jalil Rahimah, absen 33 sebagai nenek. Dan perkenalkan, nama saya Kamila Putri Wijaya sebagai ibu tiri. Alkisah, di sebuah dusun di Rantau Mahakam, Kalimantan Timur, hiduplah sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, serta seorang anak laki-laki dan anak perempuan. Kebutuhan hidup mereka tercukupi dari hasil menanam berbagai jenis buah-buahan dan sayur-sayuran di kebun. Suatu hari, sang ayah mengajak sang anak laki-lakinya ke kebun. Berikut kisahnya. Nah, bagaimana kalau ikut ayah dan ibumu ke kebun? Baiklah ya. Tapi bagaimana dengan putri dan ibu? Apakah kami juga ikut ke kebun? Tidak usah, nanti kalian menyusul saja membawa makan siang ya untuk ayah dan abangmu. Baiklah kalau begitu. Yuk. Makan siangnya sudah siap, ayah. Mari kita makan. Oh, harum sekali aroma masakan ibu, pasti enak. Mereka pun menikmati menu makan siang yang sederhana di tengah kebun yang indah penuh dengan taman buah. Pada suatu hari, sang ibu terserang sebuah penyakit aneh. Tiba-tiba sang ibu terjatuh di saat sedang menyiapkan sarapan pagi di dapur. Dan Lukut melihat sang ibu sudah tergeletak lemas di lantai dapur. Ibu! Kenapa dengan ibumu, nak? Lukut tidak tahu, ayah. Lukut datang, tiba-tiba ibu sudah tergeletak di lantai. Ayah, bagaimana kalau kita panggil saja tabib untuk periksa ibu? Baiklah, nak. Ibu. Ibu! Ibu, bangun bu, jangan tinggalin kami bu. Sejak saat itu, ayah menjadi pemurung. Sang ayah terus terlarut dalam kesedihan. Melihat kondisi itu, sesepuh dusun berusaha membujuk sang ayah agar tidak terlarut dalam kesedihan dan kembali mencari nafkah seperti biasa. Sudahlah, Pak Ustadz, hilangkan kesedihanmu itu dan kembalilah bekerja seperti biasanya. Lihatlah kedua anakmu itu, mereka terlihat kurus karena kurang makan. Keadaan itu berlangsung dari musim tanam hingga musim panen. Dan seperti biasanya, musim panen tiba, dusun tersebut mengadakan pesta adat yang diisi dengan beraneka ragam pertunjukan kesenian. Pak Ustadz, kenapa tidak ikut menyaksikan pesta adat? Di sana ada seorang penari cantik, pandai, dan gemulai menari yang mengisi acaranya. Benarkah? Iya benar, Pak. Yaudah. Yuk. Sang ayah dengan penuh semangat berjalan mendekati tempat pertunjukan di mana gadis itu menari. Ia sengaja berdiri paling depan agar dapat menyaksikan tarian serta wajah gadis itu dengan jelas. Mereka pun berkenalan sampai akhirnya mereka menikah. Wah, pertunjukan narinya bagus sekali. Terima kasih, Bang. Kalau abang boleh tahu namanya siapa? Nama saya Lung. Abang namanya siapa? Nama yang cantik, nama saya Usat. Dari awal, abang menyaksikan pertunjukan dan melihat wajah Lung yang cantik membuat abang jatuh hati. Iya, Bang. Lung juga merasakan hal yang sama. Tapi abang sudah mempunyai 2 orang anak. Apakah Lung bersedia untuk membantu abang untuk merawat mereka? Tentu saja, Bang. Lung berjanji akan menyayangi anak abang seperti anak Lung sendiri. Beberapa bulan kemudian, keluarga itu diguncang prahara. Sang ibu tiri ternyata mengingkari janjinya untuk menyayangi kedua anak tirinya. Ia menjadi kasar dan suka memarahi kedua anak tirinya. Mengapa kalian duduk di sini? Kami juga mau makan bu. Kalian tidak boleh makan di sini lagi. Kenapa kami tidak boleh makan di sini bu? Biasanya juga kami makan di sini. Mulai sekarang, kalian tidak pantas makan di sini lagi. Ini makanan yang pantas untuk kalian. Mengerti? Ibu mau ngapa ibu jadi begini, Bu? Apa salah kami? Sudah, jangan banyak tanya lagi. Cepat kalian bawa makanan ini dan kalian makan di tempat lain.
Baiklah, Bu. Sang ibu tiri membuat rencana jahat. Ia menyuruh kedua anak tirinya untuk mencari kayu bakar di hutan dengan jumlah yang banyak. Malas! Carilah kayu bakar ke hutan. Kalian harus mengumpulkan kayu bakar sebanyak 3 kali lipat daripada yang kemarin. Ingat, jika kalian tidak mendapatkan kayu bakar sebanyak itu, kalian tidak akan mendapatkan jatah makan hari ini. Maaf Bu, untuk apa kayu bakar sebanyak itu? Bukankah stok kayu bakar kita masih banyak? Kalau misalnya sudah sedikit, baru kita akan mencarinya lagi. Dasar pemalas, rupanya kalian sudah berani membantah ibu ya? Awas ya kalian, nanti saya laporkan kepada ayah kalian bahwa kalian pemalas. Sudahlah bang, kita turuti saja perintah ibu. Lagi pula, tidak ada gunanya membantah, kita malah nanti yang dipermasalahkan. Ibu, kami pamit dulu ya. Assalamualaikum. Iya, pergilah. Dan ingat, jangan kembali jika kalian belum mendapatkan kayu bakar sebanyak itu. Waalaikumsalam. Kalian tidak akan bertemu kami lagi. Adek, ayo kita segera mencari kayu bakar sebanyak-banyaknya agar kita bisa cepat pulang. Iya bang, Ade akan berusaha mencari kayu bakar sebanyak-banyaknya. Maaf ya, Dek. Ya bang, tidak semangat ya. Adek nggak capek? Udah sore nih. Apa lebih baik kita pulang aja? Gimana kita mau pulang bang? Kayu bakarnya saja belum terkumpul sesuai yang ibu minta. Bisa-bisa kita dimarahi lagi. Kamu benar juga. Bagaimana kalau kita menginap saja di hutan ini? Mau menginap di mana bang? Bagaimana kalau kita menginap di gubuk itu? Baiklah, kita segera ke gubuk itu. Oke. Keesokan harinya, kedua anak itu kembali mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Bang, ayo bangun, matahari sudah mau terang. Ayo kita cari kayu bakar lagi. Gimana bang, sudah terkumpul banyak kayu bakarnya? Sudah lumayan sih, cuma belum sesuai target yang diminta ibu. Bang, Ade lapar nih, dari kemarin kita belum makan sekalipun. Aku juga terasa lapar nih, soalnya kan kita nggak bawa bekal sedikit pun. Iya. Aku sakit nih. Astagfirullah, anak siapa ini? Kasihan sekali mereka. Nak, bangun nak. Gimana ini? Apa kita di tempat seperti ini deh? Ini siapa? Tenanglah cucuku, nenek menemukan kalian tergeletak dan terdampar di tengah hutan ini. Sebenarnya kalian ini siapa? Dan apa yang kalian lakukan di tempat ini? Nama saya Aso, tadinya abang saya jauh. Kami sedang mencari kayu bakar. Dari kemarin kami sudah berada di hutan ini, dan dari kemarin juga kami belum makan dan minum sekalipun, Nek. Ibu tiri kami menyuruh kami untuk mencari kayu bakar 3 kali lipat lebih banyak dari yang biasanya. Jika tidak, kami tidak boleh kembali ke rumah. Namun sampai sekarang kayu bakarnya belum terkumpul banyak. Kasihan sekali kalian cucuku. Kalau begitu, sebaiknya kalian pergi saja ke daerah rimbunan pohon, karena di sana terdapat banyak buah-buahan. Makanlah buah itu sepuas-puasnya sampai kalian kenyang dan kembali segar. Tapi ingat, jangan dicari lagi esok harinya, karena akan sia-sia saja. Benarkah perkataanmu itu? Iya cucuku, pergilah segera ke daerah rimbunan pohon itu. Baiklah, Nek. Terima kasih telah membantu kami. Sama-sama cucuku, pergilah segera. Iya. Dengan segera, kedua anak itu langsung bergegas menuju ribunan pohon. Setibanya di bawah ribunan pohon, kedua anak itu mendapati beraneka jenis pohon yang sedang berbuah. Wah, ada banyak sekali buah-buahannya ya, Bang. Iya. Menurut aku mulai terasa lapar nih. Ya sudah, kita makan saja, Bang. Ayo. Ade sudah kenyang nih, Bang. Ayo kita lanjut mencari kayu bakar lagi. Ayo, abang juga sudah merasa kenyang. Ayo kita pergi dari sini. Ayo. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya mereka mendapati seluruh isi rumah telah kosong. Adek, ayah dan ibu telah pergi meninggalkan kita. Itu semua harta benda telah habis di bawah mereka semua. Apa? Benarkah begitu, Bang? Mengapa mereka sangat tega kepada kita? Mengapa ayah sama sekali tidak kasihan kepada kita?
Mengapa kalian menangis, Nak? Apa yang terjadi dengan kalian? Kami baru saja pulang dari hutan untuk mencari kayu bakar. Tetapi setibanya kami di rumah, ternyata ayah dan ibu telah pergi meninggalkan kita dan mereka membawa harta bendanya. Tegas sekali orang tua kalian. Mengapa bisa melakukan hal ini kepada anaknya sendiri? Kami juga tidak tahu mengapa bisa mereka setega itu kepada kami. Untuk sementara waktu, sebaiknya kalian tinggal dulu di rumah saya. Tidak usah Bu, terima kasih. Kami takut akan merepotkan keluarga ibu. Lalu apa yang kalian lakukan setelah ini, Nak? Kami akan mencari ayah dan ibu kita karena kami yakin kalau misalnya ayah dan ibu kita masih ada di kota ini. Ya sudah, mari saya antar. Mereka pun pergi mencari ayah dan ibunya ke tepi sungai. Maaf Nek, apakah kami boleh bertanya kepada Nenek? Apa yang bisa aku bantu, Cucuku? Maaf, Nek, kami sedang mencari orang tua kami. Apakah Nenek pernah melihat seorang lelaki setengah bayan dan seorang perempuan yang masih muda lewat di sini? Beberapa hari yang lalu memang sempat ada sepasang suami istri yang lewat di tempat ini. Mereka tuh sempat mampir ke gubuk nenek untuk meminta minum karena kehausan. Apakah mereka yang kalian cari? Benarkah seperti itu Nek? Tidak salah lagi, mereka pasti adalah orang tua kami. Lantas, apakah Nenek tahu kemana tujuan mereka? Waktu itu mereka sempat meminjam perahuku untuk menyeberangi sungai. Mereka bilang mereka ingin singgah di sana dan membuat sebuah pondok serta perkebunan baru. Cobalah kalian cari ke seberang sana. Terima kasih atas bantuannya ya, Nek. Tapi apakah Nenek bisa mengantarkan kami ke seberang sungai? Nenek itu sudah tua, mana kuat lagi mendayung perahu. Kalau kalian ingin menyusul mereka, pakai sajalah perahu yang di tepi sungai itu. Terima kasih banyak Nenek, kami berjanji akan mengembalikan perahu Nenek setelah menemukan orang tua kami. Sama-sama cucuku, berhati-hatilah. Mereka pun menaiki perahu sang nenek dan mendayungnya hingga ke seberang. Abang yakin pasti ada ayah dan ibu di dalam pondok itu. Alangkah lebih baik kita mengecek ke dalam untuk mengecek apakah ada ayah dan ibu di dalam pondok itu. Benar sekali, Bang. Ayo kita segera ke sana. Ayo. Tibalah mereka di sebuah pondok yang terlihat baru dibangun. Ternyata benar deh, ini barang-barang milik ayah kita. Ada apa ini? Oh bubur, makan aja yuk dek. Ayo. Tak lama kemudian, tiba-tiba kedua anak itu merasakan sesuatu yang aneh. Suhu badan mereka tiba-tiba meningkat dan rasanya panas sekali bagaikan terbakar api. Dengan panik, kedua anak itu berlari mencari air. Setiap pohon pisang yang mereka jumpai, mereka peluk untuk mendinginkan badan mereka. Tetapi pohon tersebut malah menjadi layu. Begitu tiba di tepi sungai, mereka langsung terjun ke dalam air. Tak berapa lama kemudian, kedua anak itu menjelma menjadi 2 ekor ikan yang kepalanya menyerupai kepala manusia. Tolong Mbak Anas. Tolong Mbak Anas. Tolong Mbak Anas. Mau apa itu? Baru kali ini aku melihatnya. Tolong Mbak Anas. Oh, kemana istriku? Apa yang telah terjadi? Setibanya sang ayah dan ibu tiri di tepi sungai, mereka melihat 2 ekor ikan yang bergerak ke sana kemari. Ketika sang ayah melihat ke belakang, ia tersadar sang istri barunya menghilang secara gaib. Lelaki setengah baya itu pun sadar bahwa istri barunya itu bukanlah manusia biasa. Penduduk yang mendengar hal itu pun berbondong-bondong ke tepi sungai Mahakam untuk menyaksikan kedua ekor ikan yang kepalanya mirip kepala manusia itu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.